أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Ini masih meneruskan beberapa atau minggu yang lalu. Wa idza darabtum fil ardi, apabila kamu melakukan perjalanan di permukaan bumi, maka tidak ada masalah bagi kamu. Falaisa alaikum junahun antaksuru minas sholati, untuk mengqashar salat. In khiftum, jika kalian takut, ayyaftinakmul ladzina kafaru, orang-orang kafir menyerang kamu, menyakiti kamu. Sesungguhnya orang-orang kafir, innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina, sesungguhnya orang kafir itu musuh yang nyata bagi kalian. Ini masih lanjut tentang seputar mengqashar sholat. Wa ma qaulu ta'ala in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Minggu ini wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalimat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru faqad yakunu hadza kharaja makhrujul ghalib hala nuzuli hadhil ayah. Fa inna fi mubtada'il Islam ba'dal hijrati kana ghaliban usafiruhum mukhawwifatun bal makanu yanhabu illa ghuzwin amin au fi syariatin khas wa sairul ahyani harba lil islami wa ahlihi. Niki ngeten. Jadi di sini ayat ini terkesan bahwa mengqashar sholat dalam perjalanan itu dipersyaratkan jika kondisinya takut menghadapi penyerangan orang-orang kafir terhadap orang Islam. Jadi syaratnya seperti itu. Wal mantuq idza kharaja al makhruj ghaliban aw ala hadisatin fala mafhuma lahu ka qouli ta'ala wala tukrihu fatayatikum alal bighain in aradna tahassuna. Wa qala aidan wa rabaibukumul lati fi hujurikum minan nisaikum. Niki bahwa niki wau Pak, ini adalah kondisional. Kondisional niku ngeten. Dulu para sahabat itu ketika ayat ini turun, para sahabat itu kalau bepergian kemana saja itu senantiasa berhadapan dengan musuh. Makanya ada tambahan keterangan in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru. Jadi dulu perjalanan normal pun para sahabat itu senantiasa diintai oleh orang-orang kafir. Makanya ada klausul jika kalian takut ya orang-orang kafir menyerang kalian. Ada klausul ini. Nah, pelaksanaannya kemarin Nabi menyampaikan bahwa setiap perjalanan apa saja boleh mengqashar sholat, ya, boleh mengqashar sholat, baik perjalanannya itu untuk urusan agama
atau urusan yang diperbolehkan. Bahkan urusan untuk maksiat pun juga boleh, umpama ini itu tetap boleh mengqashar sholat. Artinya perjalanan mutlak ya. Ini pun juga sebetulnya klausul ayat ini ada juga di dalam ayat yang lain yang semakna ya, senada dengan pengertian itu. Waroba ibukumul lati fi hujurikum minan nisaikum. Jadi ini waktu membicarakan tentang anak gawan ya. Anak gawan itu kalau kita misalkan menikahi ibunya anak gawan, kemudian jadi belum kok dia nggak seneng sama ibunya, ganti anaknya. Nah ini ada persyaratan fi hujurikum minan nisaikum. Jadi kalau dia sudah satu rumah, kalau dalam satu rumah maka tidak diperkenankan. Tapi kalau beda rumah maka diperkenankan. Itu kalimat fi hujurikum seolah-olah ada persyaratan begitu. Ya, ternyata kelihatannya persyaratan seperti itu, makna daripada hujurikum itu ternyata mutlak. Ya, makna hujurikum itu artinya mutlak, baik dia itu kumpul serumah dengan ibunya ataupun tidak. Kalau seorang itu sudah menikahi ibunya, maka otomatis anaknya tidak boleh dinikahi. Niku ngoten. Tapi kalau wis akad nggih. Nah urung akad mboten napa-napa. Tapi sebaliknya tidak. Sebaliknya kalau itu ayat yang lain nggih. Nak nikahi anake walaupun wis akad jebret nggih, sing penting durung dukhul, belum digauli kok cancel nikahi ibunya boleh. Balikannya begitu. Nah niku ngoten. Jadi kalimat fi hujurikum itu menjadi klausul bahwa umumnya bahwa ibu itu kumpul sama anaknya. Itu maknanya begitu. Di situ juga begitu. Dulu perjalanan itu umumnya setiap perjalanan itu pasti berhadapan dengan musuh. Makanya ada klausul jika kalian takut boleh mengqashar sholat, itu adalah seperti itu. Artinya umumnya perjalanan pada zaman dahulu itu pasti berhadapan dengan musuh, yakni musuh yang nyata siapa? Disampaikan oleh Allah di penghujung ayat bahwa musuh yang nyata itu adalah orang-orang kafir. Nah niki Pak, dina niki wong kualik, wong kafir iki musuh nyata. Wong Islam niku jane napa mesine dulur, inamal mukminuna ikhwah. Saniki diwalik karo wong kafir kaya dulur, kaya kanca. Karo wong Islam lha kok musuhan. Dan niki ujian tantangan bagi kita. Kadang-kadang gara-gara beda klambi. Gara-gara beda klambi wis musuhan. Ya. Ora beda klambi, kadang-kadang klambine padha. Bahkan kadang-kadang musuhan niku lho, sak petarangan niku musuhan. Gak wawuh. Nah, gara-gara beda pendapat akhirnya berselisih. Beda pendapatan luwih berselisih meneh. Biasane sing ngoten niku gara-gara beda pendapatan. Dan iki mestinya kita enggak seperti itu kepada sesama muslim. Niku mestinya kita harus
berkasih sayang, ruhamau bainahum. Niku kita harus berkasih sayang kepada sesama umat Islam. Asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang-orang kafir. Niku ngoten. Dan ini Pak yang penjelasan lengkapnya niki dari Abdullah bin Ba'abiyah an Ya'la bin Umayyah. Qala sa'atu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qultu lahu qauluhu falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Wa qad amana Allahu an-nas faqala li Umar radhiyallahu anhu ajibtu ma ajabta minhu fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbilu sadaqatihi. Niki. Ini dari Ya'la bin Umayyah berkata, aku bertanya pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku bertanya kepadanya terhadap ayat falaisa alaikum junahun, tidak mengapa kalian mengqashar salat jika kalian takut menghadapi serangan orang-orang kafir. Dan sungguh sekarang kondisinya sudah aman. Dan ini ada seorang sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab. Pada zaman Umar bin Khattab itu kondisinya aman, Pak. Ya, di Mekah, Madinah itu kondisinya sangat aman sekali. Itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Yang ada peperangan itu di daerah-daerah yang jauh, ya, di daerah-daerah Romawi saja takluk gitu pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah sudah aman sekarang ini. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, aku heran terhadap pertanyaan kamu. Sebagaimana dulu aku pun juga heran terhadap ayat ini. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perkara ini. Ya, nah pada zaman Umar pun diberi pertanyaan, Umar mengatakan saya juga heran dulu. Ayat ini saya bertanya kepada Nabi, di zaman Nabi pun dulu tidak selamanya suasananya mencekam. Jadi di dalam bepergian kemana-mana tidak dalam suasana mencekam, tidak semuanya. Contohnya pada zaman Nabi kalau bepergian di dalam Madinah, sekitar Madinah, maka tidak ada masalah. Maka saya pun bertanya terhadap ayat ini kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini adalah sedekah. Allah bersedekah kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Jadi niki nek awake dhewe lunga salate dikosor niku sedekah saka Gusti Allah. Makane sampean trima sedekahe. Makanya ini menjadi dalil bahwa lebih utama sholat dengan dikosor daripada sholat lengkap niki kalau dalam perjalanan. Makanya jok gaya, Pak. Diwe diskon ya diwe anu lah. Tapi aja tuman ngene kene tekan omah sih. Jadi ini aku ya perjalanan terus ngono. Loh, iya perjalanan nang akhirat tuh ora ngono. Nah niki wau cuma jelas nih Pak. Jadi perjalanan di atas permukaan bumi, bukan perjalanan menuju akhirat. Niku ngoten. Wa kadza rawahu Muslim, niki diriwayatkan oleh Imam Muslim juga seperti itu. Ini hadis hadisun hasanun sahih. Ini hadis hasan dan sahih. Wa qala Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ini qala sa'atu Ibnu Umar an sholatis safari faqala raqatan faqultu
Aina qauluhu in khiftum ayyahdinakumul ladzina kafaru wa nahnu aminuna faqala sunnatu Rasulullah. Niki sama pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Abu Handhalah Al-Akhzai. Niki beliau bertanya, Abu Handhalah ini, aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang sholat safar. Maka Ibnu Umar menjawab 2 rakaat. Maka aku pun bertanya, di mana itu kalimat yang ada dalam Quran jika kalian dalam keadaan tercekam atau di dalam keadaan khawatir terhadap serangan orang kafir, sedangkan kami sekarang sudah dalam keadaan aman. Maka Ibnu Umar tetap menjawab, itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki tegas lagi nggih. Niki juga an Abi Wadak qol sa'altu Ibnu Umar an raq'atain fi safar fa qala hiya rukhsah nazalat minas sama fa in syi'tum farudduha. Niki ngoten. Ini dari Abu Wadak berkata, saya bertanya pada Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang 2 rakaat ketika dalam bepergian. Maka Ibnu Umar menjawab, itu adalah rukhsah, keringanan yang diturunkan langsung dari langit. Kalau kamu mau silahkan kembalikan saja itu ke langit. Jarene jarene Ibnu Umar ngoten. Nah kon gelem balekno ae ning langit ngono. Tapi niki fa'in situm farudduha ini ada yang memaknai begini, kalau kamu mau ya sholat biasa gak apa-apa, artinya dikembalikan ke langit itu adalah kembali sholat biasa. Nah, ini juga menunjukkan bahwa qashar itu tidak wajib. Wingi pun kula sampeno, nek wong mazhab Hanafi qashar sholat itu hukumnya wajib, tetapi mazhab Syafi'i mboten. Itu salah satunya juga berdasar dari athar sahabat dari Ibnu Umar ini, bahwa sholat qashar dalam perjalanan itu sifatnya pilihan. Kalau mau silahkan sholat lengkap, kalau mau silahkan di qashar, tetapi di qashar lebih afdol. Bukannya tidak sah kalau sholatnya itu 4 rakaat kalau dalam bepergian, tapi justru yang lebih afdol 2 rakaat. Ini lagi an Ibni Abbas qala shallaina ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina Makkah wa Madinah wa nahnu aminuna lana khaufu bainahuma rak'atain wa hadza rawahu Nasai. Niki dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah, dan kami dalam keadaan aman, tidak ada ketakutan sama sekali. Kami pun sholat 2 rakaat. Dan ini Pak, niki Nabi dan Ibnu Umar dalam perjalanan Mekah Madinah, beliau mengqashar sholatnya. Masya Allah. Juga di dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam misluhu qultu hakadha. Demikian juga dari riwayat yang lain dari Ibnu Abbas pun juga demikian. Ini dalam riwayat yang lain an Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja minal Madinah ila Makkah la yakhafu illa rabbil alamin fa sholli rak'atain. Niki di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, dari sesungguhnya Nabi SAW keluar dari Madinah menuju Mekah dalam keadaan tidak ada ketakutan sama sekali kecuali takut kepada Allah, maka kami pun sholat 2 rakaat. Pun kemudian lagi di dalam riwayat yang lain niki qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal makana bimina rak'atain wa qala al-Bukhari hadatsana Abdullah
Akhbaroni Nafi' an Abdullah bin Umar qala sholaitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatain wa Abu Bakar wa Umar wa ma'a Utsman sadran min imaratihi tsumma atammaha. Niki Pak. Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat, Abu Bakar juga 2 rakaat, Umar juga rakaat. Tetapi ketika Utsman menjadi khalifah, maka Utsman menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat. Niki kejadiannya di mana? Di Mina. Niki Pak, lalu di Mina itu ketika kita melontar jumroh atau kita melaksanakan tarwiyah. Melaksanakan tarwiyah artinya mabit di Mina sebelum wukuf di Arafah, itu sunnah. Nah, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niki sholatnya di qashar. Niku ngoten. Niki dari riwayat dari Haris bin Wahab berkata, sholat bina Rasulullah SAW aminan makana bimina rokmatain. Jadi dari Haris bin Wahab, beliau berkata bahwa kami sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan aman, tidak ada serangan musuh di Mina dengan 2 rakaat. Makanya jenengan Pak nak wukuf tenggene, maaf bukan wukuf nggih, nak wukuf salate di jamak dan qashar. Nak wukuf tenggene Arafah. Tetapi kalau di Mina itu sholatnya qashar saja, mboten ate jamak. Niki ngoten. Nggih. Nah, niku nak teng kene nak teng Mina jenengan cobi salate teng masjid, Pak. Mboten teng tenda. Di Mina kan banyak beberapa masjid di Mina itu. Maka nanti di sana jangan kaget salate qashar. Jamaah di masjid salate qashar. Kenapa? Karena dulu Nabi ketika di Mina pada saat tarwiyah maupun pada saat melontar jumroh, maka mabitnya di Mina pada saat mabit, pokoknya pada saat mabit di Mina beliau sholatnya qashar tidak jamak. Niku sunnah. Dan niki Pak, niki di dalam riwayat ini bahwa dulu an Abdurrahman sami itu Abdurrahman bin Yazid yaqulu shalla bina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bi Mina 4 rakaatin. Nah, niki menceritakan bahwa dari Abdullah bin Umar berkata, aku sholat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat di Mina. Dengan Abu Bakar, masa kekhalifahan Abu Bakar pun 2 rakaat. Pada masa Khalifah Umar pun 2 rakaat. Tetapi pada saat Khalifah Utsman dilengkapkan jadi 4 rakaat. Pak niki lah zaman Sayyidina Utsman maklih 4 rakaat. Niku ngoten. Artinya juga menunjukkan bahwa sholat di Mina 4 rakaat ketika zuhur asar itu ketika isya itu juga boleh, ya, juga boleh. Dan ini Pak Hadatsana Ibrahim sami itu Abdurrahman bin Yazid yaqulu shalla bina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 4 rakaatin faqila fi dzalika li Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fastarja'a tsumma qala shallaitu ma Rasulullah bi min rakaatain wa sallaitu ma Abu Bakar bi min rakaatain wa sallaitu ma Utsman bin Khattab bi min rakaatain falaita khudhi min 4 rakaat niki rakaataini mutaqabbilatan rawahul Bukhari. Niki ngoten. Lah kejadian ini Pak, bahwa pada zaman Nabi sholat di Mina 2 rakaat. Abu Bakar, Umar, Utsman juga
2 rakaat. Maka begitu sampai Sayyidina Utsman melaksanakan 4 rakaat, maka ada orang yang melaporkan kejadian itu kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Mas'ud langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat pun juga beda pendapat. Maka Abdullah bin Mas'ud niku mboten cocok karo Sayyidina Utsman. Lho Kanjeng Nabi lho salat ning kene loro. Sampean kok papat. Tapi Pak nyun sewu Pak niki di dalam kitab yang lain itu sahabat. Begitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un Pak. Ibnu Mas'ud itu marah-marah. Utsman ini gimana? Nabi mencontohkan sini 2 rakaat kok dia 4 rakaat. Tapi ajibnya Pak, habis ngomel-ngomel begitu Ibnu Mas'ud juga ikut 4 rakaat. Kenapa? Taat dengan imam, taat pada pemimpin, taat pada khalifah. Ngoten lho Pak. Dhewe ngomel karo pemimpin gak apa-apa Pak. Gak cocok grundul, tapi lho perintahe pimpinan yo tetep lakonono. Krana napa as'amu wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Mendengarkan dan taat pada pimpinan itu wajib terhadap perkara yang kamu sukai maupun yang tidak kamu sukai. Niku Pak. Masya Allah. Niku ceritane ngoten. Pun niku ngoten. Lah niki di dalam riwayat yang lain bahwa napa namine kenapa Sayyidina Utsman itu sholat di Mina itu 4 rakaat ketika beliau menjabat khalifah. Jadi 4 rakaat itu ketika Sayyidina Utsman menjabat khalifah. Sebelum menjabat khalifah di situ juga sholat 2 rakaat. Begitu diangkat jadi khalifah, beliau sholatnya lengkap 4 rakaat. Nah niki Sayyidina Utsman beliau berpendapat bahwa ketika diangkat jadi khalifah Pak, seluruh negeri itu menjadi tempat tinggal dia, sehingga walaupun perjalanan kemana saja itu dianggap tidak melakukan perjalanan, karena dia itu secara hukum ya, secara de jure beliau itu tidak musafir tapi senantiasa mukim, karena beliau menjabat sebagai presiden. Dan ini juga bisa kalau kita ini mungkin jadi presiden ya, atau jadi gubernur, berarti seluruh Jawa Timur itu pokoknya nak lungo seluruh Jawa Timur nak jadi gubernur, maka itu adalah tempat tinggalnya tidak dijamak, tidak dikosor. Niki nak mengikuti madhabnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ngoten nggih. Niku kan wa idza darabtum fil ardi, sekarang saya sudah tidak masuk kategori wa idza darabtum fil ardi. Nah jadi gubernur berarti nak ning Jawa Tengah lagek kosor salat, nak gubernur Jawa Timur. Ngoten. Itu dinamika fikih seperti itu. Nggih, mboten sah bingung. Pun ngoten mawon, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman pada kita sekalian, sehingga diri kita Pak Masya Allah semakin lama kita semakin paham. Nah, ada beberapa pendapat terhadap amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi di dalam Al-Quran, dalam hadis ya, dalam Kanjeng Nabi mencontohkan hadis, ada dinamika perbedaan penafsiran, maka itu hal yang wajar nggih. Dan itu terjadi mulai zaman Nabi, zaman sahabat. Makanya jenengan mboten sah bingung, kabeh niku insyaallah diterami kalih Gusti Allah. Pun ngoten mawon nggih. Tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.